Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas saham perusahaan Kemp secara mendalam dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk, kita lihat bagaimana performa keuangan perusahaan ini. Dari segi pendapatan, perusahaan Kemp mengalami penurunan pertumbuhan sebesar minus 3,9% pada tahun terakhir, dari 1.149 miliar menjadi 1.106 miliar. Namun, jika kita lihat dari rata-rata pertumbuhan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini tumbuh sebesar 2,5%. Meskipun ada perlambatan di tahun terakhir, secara historis perusahaan ini masih memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Untuk laba bersih, perusahaan Kemp mencatatkan penurunan sebesar minus 14,4% pada tahun terakhir, dari 117 miliar menjadi 102 miliar. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini tumbuh sebesar 10,7%. Ini menunjukkan bahwa secara jangka panjang, perusahaan ini mampu menghasilkan laba yang baik. Dari sisi profitabilitas, perusahaan Kemp mengalami peningkatan gross profit margin dari 56,5% menjadi 59,5%. Ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional perusahaan semakin baik. Namun, net profit margin perusahaan mengalami penurunan dari 10,1% menjadi 9,2%. Hal ini perlu diperhatikan karena menunjukkan adanya peningkatan biaya-biaya yang belum dapat diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Melihat dari sisi return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, perusahaan Kemp mengalami penurunan. ROA turun dari 10,0% menjadi 9,0%, sedangkan ROE turun dari 13,1% menjadi 11,6%. Meskipun masih di atas 10% yang merupakan level yang baik, tren penurunan ini harus menjadi perhatian. Dari sisi kesehatan keuangan, perusahaan Kemp memiliki debt to equity ratio, DER, sebesar 0,0 kali, yang berarti perusahaan ini tidak memiliki utang. Ini merupakan kondisi yang sangat baik dan menunjukkan posisi keuangan yang kuat. Jika kita lihat dari skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan Kemp mendapatkan 1 poin dari total 6 poin. Ini berarti masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar perusahaan ini bisa dinilai sebagai perusahaan yang sempurna. Untuk melihat secara lebih detail, kalian bisa download aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar saham yang ingin kalian analisa selanjutnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham Kemp. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik atau harga wajar suatu saham. Margin of safety adalah selisih antara harga wajar dan harga pasar saat ini. Margin of safety ini penting untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan investasi. Berdasarkan analisis valuasi menggunakan PB/BEN, didapatkan harga wajar, fair value, saham Kemp sebesar Rp286. Saat ini, harga pasar saham Kemp adalah Rp316, sehingga margin of safety-nya sebesar minus 10,5%. Ini berarti saham Kemp saat ini dinilai lebih mahal dari harga wajarnya. Sementara itu, berdasarkan analisis valuasi menggunakan PE/BEN, didapatkan harga wajar, fair value, saham Kemp sebesar Rp365. Saat ini, harga pasar saham Kemp adalah Rp316, sehingga margin of safety-nya sebesar 13,4%. Ini berarti saham Kemp saat ini dinilai lebih murah dari harga wajarnya. Nah, teman-teman semua, itulah pembahasan mendetail mengenai saham Kemp. Ingat, keputusan investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Selalu lakukan analisis dan penilaian sendiri sebelum memutuskan berinvestasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di analisis saham selanjutnya.